Ya, halo, perkenalkan nama saya Bartolomeus Wisnu, NPI 1462 00226. Kali ini saya akan menjelaskan tentang terkait dengan tugas EAS. Itu kita disuruh membuat beberapa pilihan dari aplikasi Android. Nah, kebetulan itu saya memilih untuk pembuatan aplikasi bertema aplikasi tiketing. Jadi saya langsung demokan aja. Ini saya demo menggunakan Android-nya langsung, jadi saya sudah install di HP saya dan melakukan mirroring. Jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari programnya. Jadi ada form login, kemudian button-buttonnya. Untuk library-nya, itu aku menggunakan yang pertama itu Google Font. Google Font itu berfungsi untuk tampilan teksnya. Jadi kayak login ini itu pakai Google Font, kemudian HTTP itu fungsinya untuk API. Jadi di aplikasi ini tuh aku memakai login, terus register, kemudian ubah password, sama sure datanya nanti itu. Nah, itu aku pakai API, jadi aku harus pakai HTTP ini, library HTTP ini. Kemudian Hive. Di Hive ini aku pakai untuk menyimpan data lokal, jadi ketika nanti transaksi, untuk proses transaksi berlangsung itu aku menggunakan Hive yang berfungsi untuk menyimpan datanya itu di lokalnya. Jadi sama kayak SQLite. Kemudian masuk ke penjelasan dari programnya. Jadi untuk root yang pertama itu ada yang namanya main dart. Ini merupakan main dart ya. Terus memanggil sebuah home login, jadi memanggil ini. Terus untuk persiapannya, itu pertama-tama itu yang harus disiapkan itu yang pertama ya ini install untuk library-nya. Kemudian kita menyiapkan sebuah model. Jadi di aplikasi ini ada sebuah folder model itu yang digunakan untuk menyimpan database Hive-nya. Jadi kita buat model. Di sini event sama transaction untuk modelnya. Tapi yang digunakan ini untuk yang Hive itu yang transaction ini. Jadi kalau yang event ini hanya model biasa. Event ini digunakan untuk chart. Jadi nanti kan ada tampilan chart. Nah, chartnya itu pakai strukturnya itu pakai yang model ini, event ini. Terus untuk yang transaction itu digunakan untuk Hive. Nah, kita buat ini untuk menyimpan dari struktur tabelnya. Data nama, speaker, harga, dan lain-lain. Jadi ada 7 kolom misalnya. 8 kolom. Nah, setelah buat ini kita build. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah model, kita langsung ketikkan di terminalnya ini, kita build. Ini, filter package, build runner build. Jadi otomatis dia akan menjalankan atau membuat file transaction.g ini. Terus selanjutnya, kita harus membuat dulu untuk istilahnya kayak tabelnya gitu ya. Kita buat boxnya, kotaknya, yang bernama transaction. Jadi ini untuk menyambungkan model dan Hive-nya itu kita harus membuat box ini. Oke, lanjut. Setelah itu kita ubah dulu fungsinya, kan awalnya kan void, kita ubah menjadi feature, kemudian kita memanggil
library Hive, dan kita buka ya. Jadi box yang kita telah buat tadi ini kita open bersamaan dengan nama modelnya dan nama dari boxnya. Itu untuk persiapannya. Terus di halaman login itu ada yang namanya form state, digunakan untuk waktu ketika user itu masuk, dia akan mengeluarkan validasi ini. Itu fungsi dari form state ini untuk menghandle sebuah validasi yang didapatkan dari controllernya. Jadi kan di sini kan ada dua ya. Jadi dua inputan ini dihandle oleh sebuah controller. Terus untuk ngepostnya itu aku pakai API. Jadi aku membuat API sendiri. Kemudian nah ini aku membuat fungsi do login ini. Ketika user itu memilih masuk, dia akan menjalankan fungsi do login. Nah, do login ini menjalankan API ini postingan. Ngepost API login yang bodinya itu punya email sama password. Di post terus dicek itu responnya termasuk oke atau enggak, itu dicek. Cek. Kemudian kalau misalnya oke, itu dicek lagi. Di sebelah sini itu aku munculkan respon role-nya. Digunakan untuk mengecek role-nya ini termasuk admin atau user. Setelah login, dia menjalankan fungsi save session. Kemudian dari save session tersebut itu diambil role-nya, kemudian dicek. Kalau dia admin masuk ke admin page, kalau user masuk ke user page. Selanjutnya ada halaman register. Kalau nggak punya akun itu bisa register. Jadi ada 3 field yang dikirim, ada nama, email, sama password. Register ini mestinya sama yang login itu kurang lebih sama. Dia pakai form untuk validasi. Nah, yang bedanya itu ada di API-nya. Ada di API-nya. Dia memanggil API register. Dan parameter yang dikirim itu ada 3 ya. Email, password, sama nama. Nah, kalau udah dia akan menampilkan ini tulisan user bisa ditambahkan. Kalau gagal dia menemukan error. Nah, ini kita coba untuk register. Misalnya namanya Kevin. Emailnya sudah. Nah, dia berhasil ditambahkan ya. Terus kita login. Nah, ini merupakan tampilan dari si kanunya, si usernya. Ini tampilannya. Di sini dia masuk ke menu home. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada sebuah grid view untuk menampilkan data ini sama datanya yang kategori ini. Jadi kalau kategori itu aku membuat sebuah array sebuah list dan nanti akan di mapping di dalam sebuah grid view. Kemudian yang untuk yang show-nya ini itu aku ada sebuah API yang isinya itu nama-nama dari eventnya ya. Ada nama, ada kategori, ada pembicara, sama harga ini. Show-nya itu by API data katalog ini. Kemudian kita ambil untuk responnya, untuk bodinya, dan kemudian di map ke dalam sebuah card.
Jadi aku membuat sebuah card yang namanya itu widget box ini. Nah, dalam widget box ini ada sebuah parameter sesuai dengan yang dibutuhkan nanti di sini. Di kayak harga pembicara itu didefinisikan dulu di boxnya ini. Caranya itu kita memanggil grid builder, kemudian kita snapshot ya. Snapshot itu digunakan untuk kayak efek loadingnya gitu, kemudian kita looping. Jadi kita panggil berdasarkan nama kolomnya yang ada pada API-nya, nama, speak, pembicara, tempat, deskripsi, dan lain-lain. Terus untuk detailnya itu caranya itu di cardnya ini itu dikasih sebuah kayak gesture detektor. Di aku buat gesture detektor, terus dikasih fungsi on tap. Jadi ada on tap-nya, dan dalam on tap tersebut itu ada sebuah kayak parameter gitu. Nah ini, ada sebuah parameter yang dikirim itu ada nama, pembicara, pokoknya semua data itu dikirim kembali ke dalam detailnya ini. Ketika kita klik detail, nah ini data yang di parsing ini tuh akan dikirim sebagai parameter untuk nampilin datanya ini. Itu ngaturnya ada di detail part, detail dart. Tentunya di detail dart ini kita kasih sebuah konstruktor dan pendefinisian nama-nama variabelnya. Kemudian kita panggil satu persatu di dalam tampilannya ini. Gitu. Terus di sini ada yang namanya itu tombol ini, daftar pesanan. Nah, daftar pesanan ini dia itu akan mengarah ke dalam sebuah Hive. Di Hive yang kita sudah buat tadi itu transaksi itu. Nah, kita yang ditampil ini nanti kalau misalnya si user itu klik daftar pesanan, maka akan disimpan ke dalam sebuah boxnya tadi ya. Di yang pertama kita buat sebuah fungsi namanya itu add transaction, dan di bagian atasnya itu kita definisiin dulu ya. Jadi variabel-variabel yang mau kita masukin ke dalam database Hive-nya. Terus kita yang terakhir panggil fungsi box add, terus nama dari modelnya. Terus ini dipanggil ketika button itu diklik ya. Kita panggil waktu si user melakukan on tap. Di waktu on tap, dia langsung memanggil fungsi add transaction ini. Nah ini on press, salah maksud saya on press. Jadi dia akan memanggil fungsi ini. Dan ini draft. Di status default ketika ditambahkan ke daftar pesanan itu pesanan itu draft. Jadi masih bisa untuk dihapus gitu. Jadi kita tambahkan apa? Nah ketika sudah berhasil nambahkan, dia akan dikembalikan ya di navigator of context pop. Artinya itu di halaman yang tadi itu dihapus dan kembali ke halaman yang sebelumnya. Kita cek nih di tiketnya, oh ada. Di tiket yang tadi itu ada, karena statusnya draft, jadi kita masih bisa untuk menghapus. Ini kita bisa menghapus masih ada. Ini kita coba online lagi. Ngaturnya itu ada di my ticketnya. Ini tampilannya kepotong karena saya pakai yang menu
aplikasi remote ini, jadi tampilannya kepotong yang atas. Untuk mengaturnya itu ada di My Ticket ini. Tampilannya itu kita memanggil sebuah tabel Hive. Nah, tabel yang dipanggil itu nggak semuanya. Jadi kita dari user yang login, kita tuh mengambil sebuah data email. Data email itu digunakan untuk pengkondisian pada saat memanggil database ini. Jadi kan user kan ada bermacam-macam, user A, B, C, dan transaksinya kan berbeda-beda. Jadi nggak bisa ditampilkan semua untuk yang data tiketnya jadi harus ditambahin sebuah pengkondisian where di sini. Di where-nya itu berdasarkan email yang login. Jadi yang dimunculkan itu berdasarkan transaksi per user. Jadi nggak semua dimunculkan gitu. Ketika kita hapus itu dia menjalankan fungsi delete item ini. Jika kita konfirmasi yang hijau ini, maka dia akan merubah statusnya. Jadi awalnya kan draft itu diubah menjadi done. Gitu. Terus kita coba cek di menu admin. Jadi ini kan ada menu admin. Nah ini menu admin. Nah, maka akan muncul nih data-data yang telah ditambahkan oleh usernya tadi. Jadi ini kan masih merah semua, jadi masih draft. Jadi ketika si user ini dirubah, maka statusnya itu akan ikut berubah yang tadi admin. Ini misalnya tak hapus terus ini konfirmasi. Nah, maka dia akan menunjukkan terima kasih ini. Terima kasih itu cara kerjaan itu sama. Jadi dia ngambil melalui ONTAP. Jadi tadi ONTAP itu diparsing dan ditampilkan ke dalam widgetnya ini. Kalau back to home itu dia ngepop, mengembalikan ke halaman sebelumnya. Nah, terus ketika kita ngecek di admin, harusnya itu statusnya sudah berubah sih si admin. Nah ini berubah menjadi done. Kemudian selain merubah status itu ada fitur untuk merubah profil. Jadi ketika kita nyoba masuk ke usernya lagi, kita masuk ke profil. Profil ini digunakan untuk mengubah nama atau emailnya. Di ngaturnya itu ada di profil di Dart. Ini pengaturnya. Cara kerja itu sama kayak yang form login, jadi harus diisi. Jadi menggunakan form state dan controller text. Terus waktu memposting aku menggunakan API. Tapi API-nya beda sama yang login. Nah, di sini tuh dia perlu parameter ID. Jadi kalau nggak ada parameter ID-nya nanti waktu ngupdate ke database-nya nanti itu akan bingung. Jadi data mana yang akan diedit kalau nggak ada ID. Jadi harus mengirimkan parameter ID sama email sama nama. Yang wajib di sini tuh ID sama email. Emailnya itu nggak boleh sama yang ada di database, jadi harus unik. Nah, mau rubah ini jadi Armada. Terus emailnya itu terus kita upload. Nah, upload lagi kevin@gmail.com. Maka akan berubah itu nama usernya. Terus untuk yang
admin. Yang admin itu ada yang namanya charge. Tampilannya itu ada 2 tab. Untuk ngaturnya itu ada di admin page. Ya, ada 2 tab. Nah, dari tabnya itu aku ngaturnya pakai fungsi select navbar ini ya. Di waktu kita klik halaman transaksi, ya indeksnya itu 0. Tapi kalau kita klik profile, indeksnya itu 1. Itu diambil untuk menentukan user ini tuh mau masuk ke tab yang mana. Tuh. Ini simple. Di sini ada chart. Untuk menampilkan chart ini, kita itu menginstal sebuah library, yaitu chart plotter di PubSpec.yaml ini. Kemudian kita buat sebuah model. Jadi itu namanya event model. Ini ada nama, jumlah sama warna. Nama itu buat labelnya, terus jumlah itu untuk count-nya ini, terus chart color itu untuk warnanya. Tapi kekurangannya itu ternyata itu belum dinamis ya untuk yang chart. Jadi aku masih menggunakan array untuk menampilkan chartnya ini. Ada di sebuah widget yang ini tak bisa. Ini hal transaksi ini. Aku pakai array ini untuk menampilkan chartnya ini. Masih manual. Dari array-nya ini kita map dalam chartnya ini ya. Kita ngaturnya di chart editor. Jadi kita looping di sini ya, menggunakan list. Kemudian kita memanggil nama dari modelnya. Kita plot ya, sesuai dengan kondisi dari nantiin dan nama, jumlah, sama warna-warna. Terus yang bawah ini itu saya kerjanya sama yang my ticket itu, cuma data yang diambil itu semua data. Di admin itu bisa melihat semua data dari transaksi user. Contohnya transaksi ini. Banyak chart itu ada sebuah Hive, namanya Hive. Tapi dia nggak ada where-nya di sini, jadi dia menampilkan semua. Terus kita nyoba untuk yang transaksi yang lain, misalnya ada user baru namanya apa. Harusnya tiketnya itu nggak muncul semua ya. Jadi tiketnya di sini harusnya 0. Ini kosong karena transaksi dari user apa ini. Tambahin. Ini harusnya di adminnya tuh harusnya muncul. Ini yang bawah ini apa ini? Di berhasil ya untuk pengaturan dari pelacaan dari transaksinya. Jadi si admin itu bisa melihat perkembangan tiket dari si user itu udah draft, udah down atau udah dihapus gitu. Terus di admin juga ada profile. Admin juga bisa berubah untuk nama sama emailnya. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai program ticketing ini terkait IAS. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.